Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diskusi ini, nah gimana kabar kalian? Semoga selalu semangat dan sehat ya di saat seperti ini. Oke, seperti saat sebelumnya, saya udah memberitahu bahwa pada video kali ini kita akan merakit tentang PC kardus. Apa sih yang dimaksud dengan PC kardus? Yang dimaksud dengan PC kardus adalah kita merakit PC tanpa menggunakan leasing dan hanya ditaruh di kardus di dalamnya untuk komponen-komponennya. Komponennya juga nggak terlalu mahal kok, karena memang harganya seperti kardus dan komponennya keluar 10 tahun yang lalu. Nah, apakah komponen 10 tahun itu masih bisa bersaing di tahun ini dan menghadapi aplikasi dan game-game terkini? Gimana kalau kita coba untuk rakitan pada kali ini? Yuk kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah prosesor. Prosesor yang digunakan adalah masih dual core ya, dan terkencang legend pada zamannya, yaitu Intel Core 2 Duo E7300. Prosesor ini memiliki dual core dan lebih kencang ya, satu tingkat dibandingkan Pentium D ataupun Pentium 4. Untuk speednya sendiri menyentuh angka 2,66 GHz dengan TDP yang hanya 65 Watt. Soketnya masih sama sih dengan Pentium 4, yaitu LGA 775. Jadi bagi kamu yang punya motherboard zaman dulu yang ada isinya Pentium 4, nggak usah ganti dan bisa upgrade ke prosesor ini. Tapi siapa juga sih yang masih punya Pentium 4? Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk prosesor yang dibelinya ini, aku belinya bareng motherboard ya. Jadi dapat banget kan kalau misalnya aku beli prosesor tanpa paketan dengan motherboard. Masuk ke motherboard. Motherboard pada rakitan ini menggunakan Asus P5KPL AM-SE. Nah, chipsetnya adalah G31. Ini seri chipset low end ya untuk motherboard tipe LGA 775. Dan memang zaman dulu tipe chipset ini salah satu yang populer selain G33 dan G41. Motherboardnya ukurannya micro ATX. Slotnya terbilang cukup sih. Ya, bisa dilihat ada 2 slot RAM, terus maksimal yang RAM didukung 4 GB. Terus ada slot 1 VGA dan lainnya untuk slot PCI. Untuk outputnya seperti biasa, ada port PS2 untuk keyboard dan mouse, port serial, port VGA monitor, USB, port RJ45 dan jack audio. Belum ada port HDMI ya, karena memang motherboardnya jadul nih. Jadi untuk output monitor digunakan port VGA aja. Motherboard ini dijual bareng prosesor, jadi harga keduanya dibeli dengan harga cuma 200.000 di marketplace. Lanjut di storage, untuk media penyimpanan nggak ada sih yang banyak dibahas di sini. Di rakitan kali ini cuma pakai hard disk dengan merek Seagate dan ukurannya 250 GB dengan speed 7200 rpm. Cukup minim sih ukurannya, tapi ya ngingat harganya di bawah 100.000, kita pakai ini aja lah. Udah cukup kok untuk simpan data-data kantoran atau install 1-3 game terbaru. Lanjut ke RAM. RAM yang digunakan adalah RAM DDR2 sebesar 4 GB atau 2 keping 2 GB dengan konfigurasi dual channel. Yang satu mereknya King Max, satunya lagi mereknya Vigen. Ya ini udah termasuk besar loh di zamannya. Untuk ukuran RAM-nya sendiri nggak bisa lebih ya, karena maksimalnya di motherboard juga 4 GB seperti yang aku bilang sebelumnya. Nah, dengan RAM yang cuma sebesar 4 GB ini, nanti kita harapkan masih mampu mengakomodasi kebutuhan office atau bermain game. Untuk harga RAM-nya sendiri, sekarang yang ukurannya 2 GB cuma seharga 75.000. Nah, ini karena aku beli 2, jadi harganya sekitar 150.000. Oke, biarpun PC kardus ini murah banget, ya, tapi tetap dong kita harapkan bisa main game, apalagi yang keluaran terbaru. Jadi, tetap dikasih VGA. Kali ini VGA yang digunakan adalah AT Radeon HD 4670 1 GB 128 bit DDR3 dari produsen HIS. Buat yang belum tahu AT Radeon, sebenarnya ini adalah produsen pembuat chip VGA yang dibeli oleh AMD. Jadi namanya sekarang sebenarnya berubah dari AT Radeon menjadi AMD. VGA ini sendiri keluarannya tahun 2008 dengan fabrikasi 55 nanometer dan bandwidth sebesar 22 GB per second.
Didukung juga dengan besaran memori sebesar 1 GB DDR3. Untuk outputnya, kita lihat cukup lengkap ya, mulai dari VGA, DVI, dan HDMI juga udah ada. Dan enaknya lagi, VGA ini tanpa power pin loh ya, jadi tetap hemat daya. Nah, dengan VGA inilah nanti yang kita tes gimana kekuatannya untuk menghadapi game-game terbaru. Untuk harganya sendiri lumayan murah di marketplace, harganya sekitar 300.000. Prosesor udah, motherboard udah, harddisk sudah, RAM dan VGA juga. Sekarang lanjut ke power supply ya. Nah, untuk power supply-nya sendiri menggunakan power supply 400 watt. Ini nggak tahu ya brandnya dari mana, dan tentu aja belum pure atau sertifikasi 80+. Untuk realnya sendiri, power yang diberikan juga paling cuma setengahnya. Nah, untuk harga power supply-nya ini murah banget kok di marketplace. Aku belinya sekitar 50.000 udah dapet. Tapi ya, saran, kalau kamu punya budget lebih banyak, jangan ambil resiko, beli aja power supply yang lebih mahal dan punya kondisinya lebih baik daripada power supply ini. Oke, itulah komponen-komponen untuk merakit PC kardus ini. Yuk, saatnya kita coba dan rakit apakah PC ini bisa apa. Oke, gimana pendapat kalian? Ya memang PC kardus ini jadul sih, jadi jangan terlalu banyak lah, sesuai dengan harga dan kualitas. Itulah video bagaimana cara membuat PC rakitan tanpa casing, atau disebut PC kardus. Jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video ini berguna untuk kamu. Dan kita ketemu di video selanjutnya.